Al-Farabi. Biografi Al-Farabi. Beliau orangnya tidak pernah puas dan selalu berusaha memperoleh jawaban atas pertanyaan atau ketidakpuasan yang mengganjal di hatinya. Nama sebenarnya beliau adalah Abu Nasir Muhammad bin Tarkan bin Auzalak. Namun, beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Farabi. Sejak kecil, beliau memiliki akal yang tinggi. Beliau dilahirkan di Wasit, kota Turkistan, pada tahun 870 Masehi dan berketurunan Persia. Sejak dini, ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada awal masa pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan ilmu hadis dan aritmatika dasar. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai beliau umur 50 tahun. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria. Saat itu, Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen yang terkenal yang bernama Yuhanna bin Jilad. Al-Farabi adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama dan wahyu. Al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles, dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam. Al-Farabi merupakan pakar dalam berbagai bidang, seperti bidang falsafah, bidang fisik, bidang seni, dan bidang sains musik. Karya beliau bermula sebagai qadhi dan kemudian menjadi seorang guru. Dan beliau menguasai berbagai bahasa. Karya-karya keilmuannya berkisar pada pengklasifikasian ilmu, bahasa, logika, matematika dan musik, fisika dan metafisika. Namun demikian, bagian penting dari pemikiran Al-Farabi adalah filsafat emanasinya.
Dua karya yang termasyhur adalah Al-Jam'u Baina Ra'yi Al-Hakimaini atau mempertemukan dua pendapat filsuf Plato dan Aristoteles, dan Uyun Al-Masail atau pokok-pokok persoalan. 117 penulisan karya yang diciptakan oleh Al-Farabi, yaitu di antara 117 karya yang diciptakan oleh Al-Farabi yaitu 43 logika, 11 metafisika, 7 etika, 7 sains politik, 11 ulasan, dan 17 musik dan perubatan dan sosiologi. Buku karya terkenal Al-Farabi adalah Ara'ah al-Madinah al-Fadilah. Al-Farabi membuat buku tulisannya sendiri dan banyak memberi komentar mengenai falsafah Aristoteles. Al-Farabi merupakan saintis Islam pertama yang mengklasifikasikan sains dan penentuan batasan. Al-Farabi memiliki dua kegemaran atau ketertarikan dalam hidupnya, yakni logika dan filsafat di satu sisi dan musik di sisi lain. Dalam hal logika, orang-orang Arab menyebut Al-Farabi sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Sedangkan dalam hal musik, Al-Farabi ternyata pencinta dan pemain musik. Kitab Al-Musika Al-Kabir diakui sebagai risalah musik di abad pertengahan yang sangat penting dan mencakup bagian-bagian filsafat yang sangat mengagumkan. Hebatnya lagi, ternyata Al-Farabi adalah seorang ilmuwan yang bersahaja. Seorang dinasti Hamdan di Aleppo, yakni Saif ad-Daulah al-Hamdani, menjadikan Al-Farabi sebagai ilmuwan istana setelah mengetahui kapasitas Al-Farabi. Sang sultan memberinya berbagai tunjangan dan fasilitas hidup yang mewah. Al-Farabi yang bersahaja itu ternyata hanya mengambil 4 dirham, dan itu pun karena alasan yang sangat bersahaja, yakni hanya untuk keperluan beliau sehari-hari. Sumbangan Al-Farabi terhadap perkembangan filsafat Islam sangat besar. Ia menguasai 70 bahasa dan mampu menguasai berbagai cabang keilmuan. Pada tahun 941 Masehi, terjadi pergolakan politik di Baghdad. Kemudian Al-Farabi pindah ke Aleppo. Di Aleppo, ia mendapat perlindungan dari Sultan Saifuddaulah, penguasa dinasti Hamdani, hingga akhir hayat beliau. Al-Farabi tutup usia di Damaskus pada tahun 970 Masehi. Amir Said ad-Daulah kemudian membawa jenazahnya dan menguburkannya di Damaskus. Ia dimakamkan di pemakaman Bani As-Sogir yang terletak di dekat makam Muawiyah, yang merupakan pendiri dinasti Umayyah.